Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan transportasi dan telekomunikasi di Indonesia dari masa ke masa. Anggota kelompok kami sendiri ada Yogis, Bita, Dwi Fitri, Edgar, dan saya sendiri, Nathanael. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan awal ialah mengenai perkembangan transportasi dan telekomunikasi pada masa prasejarah. Perkembangan transportasi maupun telekomunikasi berbanding lurus dengan perkembangan manusia itu sendiri. Hal tersebut tak lain merupakan cara dari manusia dalam beradaptasi terhadap kondisi sekitar. Pola adaptasi tersebut juga termasuk dengan adanya transportasi maupun telekomunikasi itu sendiri. Konsep transportasi serta telekomunikasi, jika ditarik sejarahnya, telah ada sejak masa prasejarah. Namun, konsep tersebut masih sederhana dan tidak sekompleks pada masa ini. Transportasi pada masa prasejarah ialah fisik dari manusia purba itu sendiri. Mulai dari yang sebelumnya berjalan dengan 4 kaki, layaknya primata, hingga berevolusi dengan berjalan tegak dengan 2 kaki. Transportasi tersebut pula yang menjadi sarana bagi manusia purba saat itu untuk melakukan migrasi ke berbagai belahan dunia. Perpindahan tersebut tak lain dari adanya konsep nomaden pada masa Paleolitikum dengan tujuan untuk mendapat sumber makanan yang cukup bagi kelompok. Pada masa tersebut memiliki corak berburu dan meramu. Proses evolusi manusia itu pun berlanjut pada corak yang lebih maju, yakni corak berburu meramu tingkat lanjut pada masa Mesolitikum hingga kehidupan bercocok tanam pada masa Neolitikum. Manusia pada masa tersebut telah memiliki pemahaman terhadap kondisi dan gejala alam. Hal tersebut pula yang membuat adanya perkembangan transportasi lain, yakni perahu. Perahu pada masa Mesolitikum berperan dalam penunjang pencarian sumber pangan laut. Selain itu, pada masa selanjutnya, perahu juga memiliki peran dalam persebaran kelompok manusia Austronesia ke wilayah Nusantara. Bukti keberadaan transportasi ini ialah pada gambar-gambar cadas di beberapa gua yang menjadi tempat tinggal manusia purba. Perahu pada masa Mesolitikum digambarkan tidak memiliki cadi atau penyeimbang perahu. Sementara pada masa Neolitikum, perahu berkembang lebih maju secara sistem dan teknis pembuatannya. Perahu pada masa ini telah memakai cadi. Perahu pada masa Neolitikum ini selain sebagai moda pencarian sumber pangan laut, juga berguna sebagai transportasi dalam melakukan perdagangan berupa barter antar wilayah. Selanjutnya ialah telekomunikasi pada masa prasejarah. Memang, jika kita merujuk pada terminologinya, telekomunikasi berarti komunikasi jarak jauh. Akan sangat susah untuk memberi hubungan dari telekomunikasi dengan masa prasejarah. Namun, yang perlu kita cermati ialah konsep sederhana, yakni komunikasi itu sendiri. Pada masa prasejarah, komunikasi manusia purba merupakan komunikasi secara visual. Sebagaimana temuan arkeologi, bentuk komunikasi tersebut ialah melalui lukisan-lukisan gua. Pada wilayah Indonesia sendiri, salah satunya ialah lukisan-lukisan gua di Maros, Sulawesi Selatan. Lukisan tersebut menceritakan bagaimana kondisi pada masa tersebut, yakni kegiatan berburu serta binatang yang diburu seperti babi rusa. Sistem transportasi pada masa klasik tidak jauh berbeda dengan yang ada pada masa sebelumnya, yakni masa prasejarah. Jika dalam masa prasejarah, transportasi lebih sederhana, maka pada masa klasik ini, transportasi terdapat sistem tertentu, baik secara teknis pembuatan maupun nilai fungsinya. Untuk sistem transportasi, kelompok kami memilih Kerajaan Sriwijaya. Pemilihan ini dikarenakan pada masa kerajaan tersebut terdapat penggambaran bagaimana kehidupan masyarakatnya serta sistem transportasi di salah satu bangunan pada masa itu, yakni di relief Candi Borobudur. Untuk sistem transportasi, Kerajaan Sriwijaya memiliki dua sistem transportasi, yakni transportasi darat
dan transportasi air. Untuk transportasi darat itu terdapat kereta dan gerobak yang terbuat dari kayu dan berbentuk bak terbuka serta ditarik oleh kuda ataupun oleh manusia, tergantung bawaannya. Jika itu berat maka ditarik oleh kuda, jika itu ringan maka dia akan ditarik sendiri oleh pemilik gerobak atau menggunakan orang upahan. Yang kedua adalah hewan. Selain dapat digunakan untuk menarik gerobak, hewan seperti kuda dan gajah juga dapat ditunggangi. Mereka dapat ditunggangi sebagai sarana untuk bepergian jarak jauh dengan waktu yang relatif singkat, maupun untuk transportasi atau alat perang. Yang ketiga adalah tandu. Tandu berbentuk seperti gerobak atau kereta, tapi tidak beroda. Maka digunakan kayu panjang sebagai penyangga untuk mengangkat tandu. Tandu sendiri hanya digunakan untuk mengangkut manusia, karena hanya orang-orang berstatus sosial tinggi yang dapat menggunakan tandu. Untuk transportasi air, terdapat kapal kayu bercadik ganda. Jadi kapal ini merupakan evolusi dari perahu bercadik. Dalam kapal kayu bercadik ganda, dia diberi tiang dan layar yang digunakan untuk menempuh jarak yang lebih jauh dari perahu bercadik. Hal ini timbul karena mereka memanfaatkan arus angin untuk mendorong kapalnya. Yang kedua adalah perahu bercadik. Nah, perahu bercadik ini biasanya digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan yang tidak terlalu jauh dari pantai. Dikarenakan kebanyakan kayu bercadik itu tidak memiliki tiang dan hanya didayung. Dan untuk yang ketiga adalah perahu kayu atau sampan. Nah, untuk perahu kayu atau sampan ini biasanya digunakan di pelabuhan untuk mengangkut muatan kapal kayu bercadik ganda ke pantai. Nah, selain itu perahu kayu atau sampan juga digunakan di sungai sebagai alat penyeberangan. Yang selanjutnya adalah sistem telekomunikasi. Untuk sistem telekomunikasi, kelompok kami mengambil Kerajaan Sringasari dan Majapahit sebagai visualisasinya. Nah, kenapa? Karena pada masa kedua kerajaan ini terdapat kitab-kitab, prasasti, serta cara komunikasi yang cukup maju menurut kelompok kami. Nah, sistem telekomunikasinya yaitu yang pertama adalah prasasti. Seperti yang kita tahu, prasasti di wilayah Indonesia itu sangat berlimpah ruah, dikarenakan prasasti ini mencatat kejadian-kejadian penting dari tindakan raja atau sebuah keputusan penting di suatu desa. Nah, hal ini juga menunjukkan sistem komunikasi yang cukup maju, karena orang yang berkunjung ke suatu tempat dapat membaca prasasti ini dan mendapat informasi dari prasasti-prasasti itu. Yang kedua ialah kitab kerajaan. Salah satu contohnya adalah kitab Negara Kertagama. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapanca dan berisi mengenai riwayat kerajaan Majapahit yang dimulai pada masa akhir kerajaan Singasari hingga masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Melalui kitab ini, orang-orang yang lahir tidak pada zaman kerajaan Majapahit pun dapat mengetahui informasi mengenai bagaimana gambaran wilayah kerajaan Majapahit yang tergambar dalam pupuh 13-15. Lalu juga terdapat bagaimana keadaan kompleks istana serta kegiatannya yang tergambar dalam pupuh 8-12. Yang ketiga adalah bendera dan panji kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit, bendera gula kelapa itu menjadi salah satu ikon
atau bendera yang menunjukkan bahwa mereka ini berasal dari Majapahit. Nah, secara tidak langsung masyarakat di luar kerajaan Majapahit akan mengenali bahwa bendera gula kelapa itu merupakan penunjuk identitas bahwa mereka ini dari kerajaan Majapahit. Sehingga orang-orang ini secara tidak langsung menangkap informasi melalui bendera itu bahwa orang-orang yang datang ke negeri mereka ini adalah orang-orang Majapahit. Selain itu, bendera gula kelapa ini juga diterapkan pada panji-panji kerajaan, sehingga pada waktu perang mereka dapat mengenali mana yang kawan, mana yang musuh dengan melihat panji-panji yang mereka bawa. Seperti itu. Perkembangan transportasi pada masa kolonial di Indonesia pada awalnya tidak berbeda jauh dengan masa sebelumnya, yang dimana masih menggunakan tenaga yang manual. Pada pertengahan abad ke-19an, alat transportasi yang berada di Jawa masih sangat jauh dari kesan yang modern, sehingga berdampak pada pengangkutan produk-produk dari dalam negeri. Menyadari akan pentingnya transportasi, pihak pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalan raya, jalur kereta api, dan sebagainya. Lambat laun, transportasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Berikut alat transportasi pada masa kolonial di Indonesia. Yang pertama, perkereta-apian. Awal perkembangan perkereta-apian di Indonesia ditandai dengan kedatangan lokomotif uap dari benua Eropa, yakni JPD Bordes. Lokomotif yang dapat dikatakan loko perintis angkutan massal di Hindia Belanda ini dibuat oleh pabrik dari Inggris, yakni Bayer Peacock. Tujuan awal dibangunnya jalur kereta api ini untuk kepentingan pengangkutan komoditas ekspor hasil tanam dan menghubungkan pusat-pusat perkebunan di pedalaman dengan pelabuhan, sehingga kereta api menjadi salah satu armada angkutan darat andalan pada masa itu. Yang kedua yaitu mobil. Sejarah mobil sendiri di Indonesia pertama kali dimiliki oleh anak bangsa, yakni Pakubuwono ke-10 pada tahun 1894. John Potter merupakan penjual mobil yang pertama dari Hindia Belanda. Ia mendapatkan sebuah kepercayaan untuk mengirim mobil dari Eropa diimpor melalui pelabuhan Semarang. Dari situlah mulai berbagai merek mobil mulai masuk ke wilayah Hindia Belanda. Untuk kehidupan ekonomi Hindia Belanda, mobil atau automobil telah terbukti sebagai alat transportasi yang begitu penting, khususnya di daerah-daerah yang terkendala karena ketiadaan rel kereta api. Mobil-mobil pada saat itu memberikan sebuah layanan yang sangat baik untuk transportasi penumpangan. Yang ketiga yakni sepeda. Di Indonesia, popularitas sepeda banyak dikenal di masa kolonial Belanda. Orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi, sehingga sepeda dianggap sebagai alat transportasi yang mewah pada saat itu. Sepeda masuk di Indonesia sebagai alat transportasi sekitar tahun 1910. Sepeda awal digunakan oleh sebagai pegawai kolonial dan bangsawan misionaris dan saudagar kaya. Militer Belanda juga menggunakan sepeda untuk patroli. Yang kemudian yaitu jalan raya. Pada tahun 1808, Daendels mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Salah satu kebijakannya adalah dengan membangun jalan raya yang membentang sejauh 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan raya pada masa koloni ini bisa dikatakan sudah lebih modern dari masa sebelumnya. Hal ini terjadi pada saat wilayah Indonesia berada di bawah kependudukan Belanda atas perintah Prancis. Kebijakan ini diambil atas dasar kondisi jalan di Pulau Jawa yang masih berupa jalan setapak dan sangat buruk pada musim hujan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penempuhan. Pembangunan jalan raya pos ini lebih termotivasi oleh kepentingan ekonomi, selanjutnya kepentingan militer dan politik. Yang selanjutnya yaitu pelayaran. 2 dekade penghujung abad ke-19, Belanda mengembangkan perusahaan pelayaran KPM. Perusahaan ini berbentuk perusahaan swasta yang dibantu penyertaan modal dari kerajaan Belanda. Pada masa ini, pelayaran yang terjadi tujuan untuk kepentingan pemerintah Belanda sendiri guna melangsungkan ekspor komoditi. Selain itu, untuk mobilitas penduduk juga. Pelabuhan-pelabuhan untuk utama di Hindia Belanda adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Semarang. Perkembangan telekomunikasi pada masa kolonial. Yang pertama,
Telegraph. Tahun 1791, Claude and Igname Came membangun sebuah sistem telegraf visual di Prancis dengan memanfaatkan menara untuk mengirim kode semafor. Telegraf ini dapat mengirim 3 simbol semafor per menitnya. Telegraf ini digunakan sebagai penyampaian pesan jarak jauh hingga pertengahan abad ke-19. Tahun 1855, di era Raja William III, pengiriman dengan telegraf disetujui untuk dibangun di Jawa. Didatangkan dari Eropa. Awalnya hanya untuk pemerintah kolonial, tapi kemudian disusul dengan pembangunan jaringan Batavia Surabaya dengan percabangan Semarang Ambarawa tahun 1857, sehingga masyarakat umum mulai bisa mengaksesnya. Yang kedua yakni telepon. Telepon ini muncul di tahun 1882. Di Indonesia sendiri berhasil digunakan jaringan telepon penghubung Gambir dan Tanjung Priok. 2 tahun kemudian jaringan telepon didirikan di Semarang dan Surabaya. Pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda mengelola semua jaringan telepon di Indonesia. Perusahaan telepon itu hanya membuka hubungan telepon di kota-kota besar demi keuntungan semata, sehingga pencemaran jaringan telepon tidak merata. Yang ketiga yakni surat kabar. Mesin pencetak surat kabar milik Johann Gutenberg yang dibawa kaum Eropa membawa perubahan bagi komunikasi di Indonesia. Tahun 1740, media cetak berbahasa Belanda mulai beredar di Indonesia. Kontennya tentang kehidupan orang-orang Eropa. 1800 mulai diterbitkan dalam bahasa Melayu oleh Slompert Milojo di Semarang. Hal itu mendominasi pasar pers. Kantor penerbitan juga muncul di Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Yang terakhir yakni radio. Pada 16 Juli 1925 merupakan pertama kali didirikannya Batavia Radio Vereniging, yakni sebuah radio siaran. Kemudian disusul oleh berbagai stasiun radio swasta lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu stasiun radio terbesar saat itu yakni NIROM atau Netherlands Indies Radio Omroep Me. Saya di sini akan menjelaskan alat transportasi dan komunikasi pada masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Nah, salah satunya ada dokar sebagai kendaraan umum pada tahun 1900 sampai 1945 di kota Surabaya. Dokar di Surabaya sendiri pada tahun 1900 mengalami proses transisi dari kendaraan kelas atas elit menjadi kendaraan strata sosial menengah atau middle class. Setelah munculnya 2 jenis kendaraan bermesin motor dan mobil. Pada periode awal abad ke-20, kota Surabaya telah berkembang menjadi kota modern dan dengan penataan kota yang terlihat secara rapi. Salah satu permasalahan tersebut adalah adanya paradigma yang mengenai pilihan transportasi kota. Transportasi dengan menggunakan tenaga hewan dianggap terlampau kuno untuk menyesuaikan dengan perkembangan kota yang sedang berlangsung. Dokar menjadi salah satu jenis transportasi yang semakin terpinggirkan, namun hingga saat ini dokar juga masih digunakan oleh masyarakat. Untuk alat komunikasi pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, rakyat menggunakan koran atau surat kabar agar dapat mendapat segala informasi, dan juga mereka menggunakan radio selain dari surat kabar itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transportasi dan komunikasi di era Orde Baru. Pada 1960-an, tuntutan keberadaan transportasi massal yang memadai di ibu kota Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia semakin meningkat. Menjawab kebutuhan masyarakat, pada tahun 1968 didatangkan bus-bus tingkat yang diimpor dari Inggris dan siap beroperasi di jalanan ibu kota. Setelah di Jakarta, bus tingkat juga dioperasikan di sejumlah daerah lainnya. Di Surabaya, bus tingkat beroperasi pada Februari 1981. Saat itu, sebanyak 10 bus beroperasi dengan rute Aloha Wonokromo, Jalan Pahlawan, lewat Diponegoro, dan rute lainnya.
Aloha Wonokromo Pahlawan lewat Jalur Darmo. Sementara di Medan, Sumatera Utara, bus tingkat mulai beroperasi pada Oktober 1981. Jumlah bus tingkat yang beroperasi sebanyak 15 unit, dengan kapasitas 106 penumpang. Kebijakan pemerintah, proyek mobil nasional berharga murah rezim Orde Baru memiliki landasan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Tommy mendirikan PT Timor Putra Nasional sebagai perusahaan yang memproduksi mobil nasional secara massal. Mobilnya diberi nama Timor, kemerdekaan dari teknologi industri mobil rakyat. Tommy bekerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Di tahun-tahun awal, mobil Timor dibuat sepenuhnya secara build-up di Korea Selatan, lalu diimpor secara utuh di Indonesia. Tommy mengatakan bahwa dia akan mengirimkan orang Indonesia untuk bekerja di pabrik Kia di Korea, sehingga akan tepatlah mengatakan mobil itu sebagai mobil nasional. Namun, segera ketahuan bahwa usaha bersama ini sama sekali tidak akan membuat mobil nasional di Indonesia. Televisi Republik Indonesia atau TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak tahun 1962 di Jakarta. Siaran perdananya menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta. Siarannya ini masih berupa hitam putih. TVRI kemudian meliput Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1962. Dahulu, TVRI pernah menayangkan iklan dalam satu tayangan khusus yang dengan judul acara Mana Suka Siaran Niaga, sehari 2 kali. Pada tahun 80-an dan 90-an, TVRI tidak diperbolehkan menayangkan iklan. Status TVRI saat ini adalah lembaga penyiaran publik. Sebagian biaya operasional TVRI masih ditanggung oleh negara. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia sebelum tahun 1989, ketika didirikan televisi swasta pertama RCTI di Jakarta dan SCTV pada tahun 1990 di Surabaya. Ketika melakukan perjalanan dinas ke London, Inggris, beberapa karyawan perusahaan umum telekomunikasi atau Prumtel melihat baiknya layanan dan ketersediaan telepon umum di negeri tersebut. Begitu kembali ke tanah air, mereka langsung mengusulkan agar Prumtel membuat layanan telepon umum berjenis kartu. Namun, Direktur Utama Prumtel, Willy Munandir, meragukan terwujudnya gagasan mereka. Pasalnya, ketersediaan dan persebaran kartu akan menjadi PR baru untuk perusahaan plat merah tersebut. Sebagai jalan tengah, pada 1981, Prumtel meluluskan ide mereka membuat layanan komunikasi telepon umum menggunakan koin. Di eranya Pak Cakcuk menjadi dirut, telepon umum dibangun besar-besaran tahun 89 dan dimasukkan juga dalam proyek pembangunan. Telepon umum hadir sebagai media komunikasi populer hanya berlangsung dari dekade 1980-an hingga 1990-an. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transportasi dan komunikasi di era reformasi. Jokowi yang saat itu menjadi gubernur DKI terpilih tahun 2012 kembali menyuarakan soal proyek MRT. Meski menghadap tarik ulur yang cukup alot, akhirnya pada 10 Oktober 2013, proyek ini resmi digarap, ditandai dengan peletakan batu pertama di atas lahan stasiun MRT Duku Atas. Kemudian pada 21 September 2015, pertama kali dimulai pengoboran untuk jalur bawah tanah dengan kedalaman rata-rata 20 meter. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikan layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Harapannya, MRT bukan sekedar menghadirkan moda transportasi, tapi juga mengajarkan kebudayaan baru bagi masyarakat. Di era reformasi, kuat desakan untuk mengubah semua paradigma pengaturan media. Simbol dari kontrol media berupa SIUP diubah. Izin berdasarkan kepemimpinan Nomor 1 1998 tidak lagi memerlukan 14 syarat sebelumnya, tapi hanya 4 syarat. Kemudian jumlah media massa yang menggunakan sistem waralaba itu tumbuh bak jamur di musim hujan.
Demikian pula dalam bidang TV kabel. Gus Dur dan Megawati menjamin kebebasan pers di Indonesia. Dibuktikan dengan di masa pemerintahannya, tidak pernah ada media massa yang dipredeli. Suasana ini dipertahankan di masa pemerintahan SBY selama 10 tahun. Di era milenial sekarang, teramat sulit untuk mengatur media karena perubahan berlangsung demikian cepat. Dan setiap waktu memiliki aturan sendiri sesuai dengan perkembangan teknologi. Di era 4.0 sekarang, setiap orang bisa membuat media sendiri. Lebih cepat, lebih beragam, lebih mudah, lebih bebas, dan lebih tidak terbatas. Terdapat sekitar 10.000 media yang berselancar di Twitter, Facebook, Instagram, dan paling banyak di YouTube. Diramalkan, dalam 2 dekade dari sekarang, media mainstream akan digantikan oleh new media yang berselancar dan berbisnis di internet. Tidak lagi dalam wujud media tradisional seperti sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.